Jika kalian adalah anak band yang tumbuh di era akhir 90-an hingga awal 2000-an, dipastikan saat ini mengalami kerinduan dengan suasana jamming, ngantri dan nongkrong di studio musik. Di era itu memang bisnis studio musik sangat menjanjikan. Tidak hanya akhir pekan, di hari biasa pun semua studio musik selalu ramai. Bahkan untuk bisa mendapatkan slot rental, harus ngantri dan booking berhari-hari. Sadar atau tidak, suasana seperti itu sudah jarang ditemui saat ini. Banyak studio musik legend di setiap kota yang kini tinggal nama. Bukan karena faktor pandemi yang membuat studio-studio gulung tikar, namun memang sebelum COVID-19 banyak rental studio musik yang sudah lesu. Dalam pengamatan IPM, sedikitnya ada 4 faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Berikut di antaranya. Selera pasar musik. Dulunya, studio musik pernah menjadi salah satu tempat anak gaul berkumpul. Kemudian, saling kenal dan berbagi ilmu tentang musik, baik yang sudah senior maupun junior. Dan kebanyakan pemilik studio musik adalah mereka yang memang sudah senior di dunia musik. Namun pada era 2010-an, sepertinya telinga orang Indonesia mulai menyukai musik yang terdengar lebih slow dan kalem. Pada masa ini, musik yang dulunya penuh dengan harmonisasi dan distorsi berbagai alat musik mampu dikemas lebih sederhana dengan tema akustik. Sehingga hal ini mempengaruhi keberadaannya karena latihan akustikan bisa dilakukan di rumah dengan bermodal gitar dan kahon yang tidak terlalu berisik dan mengganggu. Akibatnya, minat anak muda untuk datang dan latihan di studio musik menjadi berkurang. Belum lagi referensi YouTube sekarang di mana orang lebih banyak dan gandrung dengan perform akustikan. Generasi muda lalu berkiblat kepada pemain akustik yang beruntung seperti Triswaka, Tami Aulia, Felix, dan lain-lain. Gairah untuk ngeband pun menjadi tidak ada, lebih suka bermain musik yang sederhana. Belum lagi tren EDM, Electronic Dance Music, yang saat ini juga merajai dunia. Hal ini sangat mempengaruhi keberadaan studio musik, apalagi studio musik yang tidak menyediakan jasa rekaman. Sebab EDM yang seharusnya juga hasil kolaborasi dari berbagai macam alat musik, sekarang bisa dengan mudah dihasilkan hanya dengan aplikasi seperti Mix, DJ Pro Mixer, dan masih banyak lagi. Dengan bermodalkan laptop DJ sehingga mampu menghasilkan harmonisasi musik yang apik. Kemudahan teknologi. Perkembangan teknologi memang tidak bisa dihindari. Teknologi mempengaruhi semua level kehidupan, mulai dari komunikasi, pola hidup, film, hingga dunia musik. Seperti halnya musik EDM bisa dibuat dengan bermodalkan laptop. Melalui aplikasi sudah bisa menciptakan harmonisasi yang cukup mengagumkan. Selain itu, membangun home recording juga lebih mudah serta murah. Menariknya, itu bisa terus digunakan tanpa menggerus biaya. Ini lebih efisien daripada menghabiskan waktu di studio musik. Tak cuma waktu, biaya pun jelas berkurang. Dengan biaya kurang dari 10 juta, sudah bisa membangun home recording sendiri. Setelah memiliki alat rekaman sendiri, sekarang proses editing musik pun cukup mudah. Bermodalkan aplikasi seperti Audacity, Studio One, dan lainnya, kita sudah bisa melakukan proses sunting sendiri. Lalu, cek YouTube untuk melihat apakah musik kita siap untuk didengar dan dipasarkan ke halayak ramai. Musik dan stigma negatif. Harus diakui, hingga hari ini masih banyak orang tua yang memiliki sentimen tersendiri dengan dunia musik. Dunia musik masih dianggap bukan pekerjaan yang menjanjikan. Padahal, sudah banyak bukti bahwa musik bisa menghantarkan seseorang untuk hidup lebih layak. Akan tetapi, mitos selalu berulang. Kerja di kantor dengan kemeja rapi, berdasi, dan sepatu pantofel masih dianggap orang tua sebagai pekerjaan yang paling baik. Orang tua gengsi kalau anaknya tidak kerja berseragam. Begitupun studionya,
dari dulu selalu dianggap dekat dengan kenakalan remaja, seperti minuman keras hingga narkoba. Hal ini masih menjadi ketakutan tersendiri bagi sebagian orang tua. Biaya listrik mahal. Saat ini, biaya listrik juga menjadi concern permasalahan yang ada di Indonesia. Hal ini juga menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan mulai punahnya studio musik. Bayangkan, sekarang harga listrik antara Rp1.400 hingga Rp1.600 per kWh. Sangat berbeda jauh dengan harga listrik era 2000-an awal, tidak lebih mahal dari Rp500 per kWh. Sehingga dengan sepinya peminat untuk datang ke studio musik dan semakin mahalnya biaya untuk bayar listrik, membuat pegiat bisnis studio musik gulung tikar. Itulah 4 alasan mulai punahnya studio musik. Namun IPM yakin, with or without musik studio, musik serta bakat-bakat anak Indonesia akan selalu berkembang. Buktinya, nama-nama baru di belantika musik tanah air terus bertambah. Ya, meskipun itu kebanyakan artis-artis aji mumpung. Demikian episode kali ini. Kedepannya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komen. Salam sehat musik Indonesia.